Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zawjihi wa durriyatihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Summarna baina wa ma hadina wa jaddi wa jaddi wa sana anfusina wa lil syalihin wal malaikatil muqarrabin khususan mu'alifatil kitab wa khususan likwatin salihah wa sahibil hajah syaulalul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم روح القبور من المؤمنين والمسلمات من مشاهد الغربية خصوصا إلى بين وبيكم شاول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus kepada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri kita, cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin, muslimat, mukminat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimaqbul ta'ala, yang punya masalah selesaikan ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah di dunia ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama, manusia, bangsa dan negara. Syai'ul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من قولنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله البكر إماما وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا وبالكعبة قبلة اللهم اكرمنا من كامل الفهم واخرجنا من الظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحد المرسلين وحمل المقربين إلهنا دا مقصودنا وارزق مطلوبنا وعطينا محبة ومعرفة اللهم افتح علينا حكمتك وانشرنا علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد رحمة رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa sallallahu rasulillah wa la alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Al-Mukarramun, para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan pengurusi surah dan surat kuasanya, muslimin, muslimat, tuan dan puan yang dimuliakan Allah SWT, syukur alhamdulillah. Malam ini giliran saya bersua kembali untuk bersama dengan tuan sekalian mensyukuri nikmat Allah Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambahkan investment kita melalui majlis taklim berpandungan sebuah kitab yang mulia, yaitu kitab terjemah Al-Hikam oleh Azra Ibn Athaillah, dan kita sudah sampai dengan muka surat 130. Babnya adalah dosa yang menyebabkan bertaubat itu lebih baik dari taat yang menimbulkan ujub atau sombong. Dan kita ketika itu baru sampai 106, sekarang masuk pada makalah yang kedua 107. Baik, nikmatani ma kharaja mawjudun manhuma wala budda likulli mukawwinin atau mukawwanin minhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Artinya lebih kurang dua nikmat yang tidak ada sesuatu makhluk yang terlepas dari keduanya, yaitu nikmat ciptaan dan nikmat kelanjutan. Karena tiap makhluk asalnya tidak ada, maka nikmat yang pertama diterimanya ialah nikmat ciptaan Allah SWT yang menjadikannya, yakni yang mewujudkannya. Kemudian dilanjutkan dengan nikmat kelanjutan hidup itu, yakni melengkapi keperluan hidup, sebab bila tidak dilengkapi keperluan tidak akan dapat bertahan hidup. Inilah realiti kehidupan tuan sekalian ya. Itu maha kuasanya Allah Ta'ala dan sayangnya kepada hambanya. Setelah kita dicipta menjadi makhluk yang sempurna dan Allah menyediakan segala ciptaannya, dari ujung rambut sampai ujung kaki disediakan. Apa yang diperlukan rambut, diperlukan mata, telinga, tangan, kaki, semua lengkap selengkap-lengkapnya.
Jadi yang pertama tadi nikmat ijad, yaitu kita diwujudkan menjadi hamba Allah. Kemudian imdad, yaitu persiapan. Jadi persiapan untuk hidup ini. Jadi itulah tanggung jawab Allah SWT memberikan kepada kehidupan makhluknya begitu. Begitu maha sempurnanya, bukan hanya istilahnya pandai mewujudkan, tapi tidak bisa menjaganya. Nah, seperti kita dengan manusia, kadang-kadang telah mencipta, lepas itu selesai. Bagaimana penyelesaiannya pun kadang-kadang tidak tahu. Tapi Allah SWT daripada A sampai Z, daripada ujung jari sampai ujung rambut, semuanya lengkap selengkap-lengkapnya. Ini kenikmatan. Baik, penjelasan selanjutnya, an'ama alaika awalan bil ijad wa tsaniyan bitawalil imdad. Ini pencerahannya. Pada pertamanya Allah memberi kepadamu nikmat mewujudkan, yaitu menjadikan. Kemudian nikmat yang kedua melengkapi keperluan wujudmu yang terus menerus, atau yang kedua terus menerusnya bantuan Allah kepadamu. Subhanallah. Allah menjadikan sejak dari kalam kandungan sampai hidup sampai mati, semua dilengkapi non-stop, dicurahkan segala-galanya, apa saja diperlukan. Istilahnya apa yang manusia mau, asalkan mau kerja, mau usaha, mau wujudkan, pasti akan diberi oleh Allah. Tidak cukup mencari di daratan, katakan begitu. Beri laut, ada. Rezekinya ada. Tak cukup di laut, pergi udara, ada. Bahkan sekarang trennya akan pergi ke angkasa, ada. Itu tidak menjadi masalah bagi Allah Ta'ala. Allah memberikan segala-galanya. Jadi tergantung kepada kita. Pada kesempatan yang lepas, seandainya sudah kita contohkan, Allah tuh maha memberi, tidak pernah pilih kasih. Cuman makhluknya tuh usahanya bagaimana. Contoh yang mudah, ramalan cuaca menyebutkan, kita katakan kampung ini sudah lama tidak hujan, katakan begitu contohnya. Tahu ramalan cuaca, malam ini akan ada hujan lebat. Nah, siapa yang memerlukan air, persiapkanlah. Nah, itu saranan-saranan, dianjurkan begitu. Nah, tergantung kepada kita sekarang. Setelah hujan lebat, apa yang kita usahakan? Ada yang usaha hanya 1 gelas saja, Tuhan sekalian. Adakah baik 1 baldi, lepas itu 1 tempayang, satu lagi bikin kolam. Baik, benar-benar hujan turun, zap itu. Akhirnya setelah selesai hujan, semua tengok masing-masing usahanya. Yang gelasnya penuh lah, 1 gelas. Kemudian yang baldi juga penuh, yang tempayang juga penuh, yang kolam juga penuh. Jadi setelah selesai begitu, jangan sampai yang usaha 1 gelas itu komplain pada Allah, kenapa mereka diberi banyak? 1 kolam, aku hanya 1 gelas. Nah, ini yang persoalan yang menimbulkan selalu salah itu begini ini. Usahanya sendiri tidak ada, tapi bila orang lain mendapatkan banyak, dia pula komplain. Nah, maka dari itu Tuhan sekalian, usahakanlah. Allah tuh tidak pernah pilih kasih, memberi siapa saja yang mau usaha, mesti akan diberikan. Nah, gitulah Tuhan sekalian ya. Jadi Allah memang maha pengasih, maha pengampun, maha memberi. Cuman kitanya yang untuk mengusahakan tadi. Usaha yang kuat, ia akan mendapatkannya. Usaha main-main, juga main-main. Itu artinya, siapa yang menanam, itu mesti menuai. Baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Allah SWT menuangkan, wasbagha itu menuangkan, bukan hanya memberi tapi menuangkan atau melimpahkan kepadamu nikmat lahir dan batin, yang terang dan yang samar, yang terasa dan yang tidak terasa. Subhanallah. Begitu luasnya Allah memberi itu, tidak pilih kasih, dan memberikan baik yang terang atau yang samar, yang zahir, yang batin, yang terasa dan tidak rasa. Semua diberikan, hanya tergantung kepada usaha kita. Firman yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zainahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humul rasyidun fadlan min Allah
wa ni'matah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Al-Hujurat ayat 7 dan 8. Artinya lebih kurang, tetapi Allah yang mencintakan kamu kepada iman, dan Allah yang menghias iman itu dalam hatimu, dan Allah yang membencikan kamu kepada kufur atau kekafiran dan pelanggaran dan maksiat dosa. Mereka lah orang yang dapat petunjuk, ya semua kurnia daripada Allah SWT dan nikmat, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-Hujurat ayat 7 dan 8. Di sini tergantung bagi manusia yang beriman, yang bersyukur, melakukan satu perintah atas dasar syariatnya, ya dia akan untung, akan bisa bahagia dunia akhirat. Tapi kalau hanya mementingkan atau mengingkari dari perintah-perintah Allah, ya tentunya dia sendiri yang harus disalahkan untuk mendapatkan suatu hukuman atau dosa. Itulah Tuhan sekalian ya. Zunnun al-Mirsi berkata, siapa yang di dalam tauhid itu merasa seolah-olah sebagai hasil kecerdasannya sendiri, maka tauhid itu tidak dapat menyelamatkannya dari api neraka, sehingga merasa bahwa tauhidnya itu pun karena dari Allah SWT. Ini dalam segi kepercayaan, andaikan orang itu sudah pintar betul, sudah sukses apa yang diusahakan, baik jasmani dan rohani dan sebagainya, bahkan sampai pada akidah, akhirnya mendabik dada. Ini aku bisa demikian dan sebagainya karena usahaku, karena persiapan, karena stadiku, karena ini dan karena itu. Ini yang makanya mereka ini adalah tidak cukup paham tentang kekuasaan Allah SWT. Disebut oleh Dzul Misri tadi, orang yang demikian sebagai orang yang tidak selamat, ya. Tauhid itu merasa seolah-olah sebagai hasil kecerdasannya sendiri, maka tauhidnya itu tidak dapat menyelamatkannya. Cukuplah 4 golongan ini teman-teman sekalian yang menjadi rusak dan tidak usah ikut-ikut, karena mereka sukses semua. Pertama, Firaun. Cukup dengan kekuasaannya, jangan mendabik dada lah. Karena terlalu kuasa, terlalu hebat, mengaku di Tuhan, hancur. Yang kedua namanya Qarun. Karena berusaha, sudah usaha, kerjanya kuat, strateginya mantap, bisnisnya luar biasa, akhirnya mendabik dada. Ini karena usaha saya. Apa akhirnya? Ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga Haman. Haman itu penasihat. Orang penasihat itu pintar. Dengan kepintarannya, dengan penasihatnya, dia sombong, akhirnya juga dihancurkan Allah. Dan yang ada relevan dengan kita ini yang keempat nih, Balaam. Balaam ini orang pandai di bidang agama. Dia memutarbelitkan agama, memutarbalikkan, ini diatur ini sendiri, merasa sudah paling kuat agamanya, paling hebat agamanya. Ini namanya Balaam. Jadi kita dari contohkan 4 manusia ini yang bejat, mereka yang merasa usahanya successful sehingga mereka tidak selamat dari tauhidnya. Jadi itu contoh yang paling senang. Jadi seandainya kita alhamdulillah diberi kenikmatan Allah Ta'ala, jangan pernah terlepas bahwa ini kita semua bisa melakukan apapun, sekecil apapun atau sebesar apapun, tidak terlepas daripada anugerah daripada Allah SWT, tidak terlepas dari rahmat Allah Ta'ala, yang pernah mendabik dada. Wallahualam. Seorang apabila telah merasa asal kejadiannya dari Allah dan kelanjutannya pun juga dari Allah, merasa bahwa sifat fakirnya itu memang asli pada kejadiannya, dan ia tidak dapat melepaskan diri daripada Allah yang dihajatkannya pada tiap detik dalam wujudnya. Ya, apapun yang terjadi tidak pernah terlepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata kita paham tadi kan, asalnya kejadian daripada Allah, kelanjutannya daripada Allah. Tapi kenapa bila sudah sukses,
sudah jadi orang popular, glamour, kondang kalau koka juluk kajolondoro, sudah very popular, dah kuasa, dah kuat, nah mendapi dada. Itu yang salah, itu yang tidak benar. Kita harus tetap tahu kejadian daripada Allah dan kelanjutan apa yang kejadiannya juga dari Allah. Kalau sudah itu, insya Allah lah kita akan selamat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, makalah 109. Faqatuka laka datiyatan urudul asbab mudzakkiratul laka bima khafiya alaika minha wal faqatud datiyatu la tarfa'al awaridu. Artinya lebih kurang, keperluanmu itu adalah sifat semula jadi dalam zat kejadianmu. Sedang sebab-sebab kejadian-kejadian yang menghinggapi dirimu itu untuk mengingatkan engkau apa yang tersembunyi bagimu dari sifat semula jadimu itu. Sedang keperluan yang semula jadi itu tidak dapat dihindarkan oleh sesuatu yang sementara atau yang fantasi. Maksudnya apa? Apabila telah nyata bahwa wujudmu itu pemberian, yakni ciptaan Allah, demikian pula segala hajat keperluanmu tidak tiap detik untuk kelanjutan hidup itu pun pemberian daripada Allah, maka nyata bahwa keperluan dan kemiskinanmu itu semula jadi dalam kejadianmu. Maka jika engkau merasa seolah-olah tidak berhajat karena sudah hidup, maka hal itu sesuatu yang hinggap sementara terasa ketika engkau lupa dari asal kejadianmu. Maka Allah memberi padamu peringatan berupa penyakit, lapar, haus, panas, dingin, dan lain-lainnya untuk memperingatkan kepada asalmu. Sedang segala sesuatu yang fantasia atau sementara tidak dapat merubah yang semula jadi. Ini sebagai pencerahan, begitulah Tuhan sekalian. Asal mulanya kita ini adalah bodoh, miskin, lemah, hina, tak ada kemampuan apapun. Janganlah sampai berjalan, nak celek mata pun tak boleh. Itu asal kejadian kita. Tapi setelah berusaha kesana kemari dan sukses, kenapa jadi lupa? Itulah. Maka sebagai Allah menunjukkan kasih sayangnya supaya tidak terlanjur, ada keterlanjuran, maka diberikan peringatan. Peringatannya terserah pada Allah. Nah, macam kita ini pandemi diturunkan seentro dunia supaya tidak ada kesombongan. Walaupun negara maju, negara semua kena, tidak kena. Ini supaya dia boleh introspeksi, boleh mawas diri betapa lemahnya kita ini. Nanti diberi sakit, diberi kemiskinan, diberi ujian bala, gunung meletup, ada hujan terlalu lebat, ada gempa bumi, ada banjir besar. Ini semuanya semata-mata untuk mengingatkan kembali bahwa manusia itu asal kejadiannya lemah, tidak boleh apa-apa. Jangan sombong, jangan mendabik dada. Karena terlalu banyak dalam kehidupan kita, di mana saja berada, termasuk negara kita. Bila sudah jadi pemimpin saja, jadi orang besar saja, sudah gayanya melihat orang terus dengan sebelah mata. Cara berjalannya lain, cara berbicaranya lain, cara menyelesaikan lain, seolah dirinya yang paling mampu. Inilah Tuhan sekalian. Apalagi diikuti dengan penyokong-penyokong yang membuta tuli. Salah pun dibenarkan. Saya benar-benar rasuah pun masih dihalalkan. Nah, ini menjadi orang semakin mendabik dada, semakin melakukan sewenang-wenangnya. Ini ya tidak betul. Jadi mari saya mengajak pada diri saya, tuan-tuan dan bapak sekalian, kembalilah, sering-sering kita kembali. Dan kebetulan kita berada di ujung tahun 2001 ini. Ayo kita adakan postmortem, kita adakan evaluasi pencapaian diri kita, KPI kita ini semacam mana dalam pengabdian diri kita kepada Allah Ta'ala. Tak payah kita merasa dan sebagainya. Itu yang penting. Jadi itulah Tuhan sekalian, Allah masih sayang
dengan adanya ujian tuh Allah masih sayang supaya kita ingat kembali kepada Allah bahwa diri kita lemah. Masya Allah, luar biasa. Baik, itulah Tuhan sekalian ya, akhirnya daripada bab ini tadi ke semuanya tadi, itulah ya akhirnya. Tajuknya pun sesuai, dosa yang menyebabkan bertaubat lebih baik daripada taat yang menimbulkan ujub. Jadi lebih baik begitulah. Dosa tapi taubat. Dosa merasa dirinya lemah. Dengan dosa kita merasa hina lah. Ini lebih baik daripada tadi yang sudah berusaha, pintar, hebat, luar biasa, akhirnya mendabik dada atau ujub, merasa sudah super. Nah, ini yang tidak mau. Jadi oleh karena itu lebih baik yang bagaimana? Ya beramal, sukses dalam kehidupan, jasmaninya sukses, rohaninya juga sukses. Itu yang dikehendaki. Atau dengan bahasa doa ya selalu kita baca di akhir doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang dikenali doa sapu jagat, sapu bersih. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Namun takut supaya tidak dimasukkan neraka. Ini artinya kembali kepada Allah. Wallahu alam bishawab. Baik, Datuk tuan sekalian, kita teruskan bab baru. Baik, sebaik-baik semasa hidup ketika menyadari kekurangan dan kerendahan diri. Ini merupakan pencerahan dari bab sebelumnya tadi. Jadi macam sambung menyambung untuk kitab ini tuan sekalian, begitu menarik sekali. Khairu awfaqin maaf khairu awqatika waqta syadu fihi wujudu faqatika wa turaddu fihi ila wujudi dhillatika. Artinya lebih kurang, sebaik-baik saat atau waktu dalam masa hidupmu ialah saat-saat di mana engkau merasa dan mengakui keperluanmu dan kembali kepada adanya kerendahan dirimu. Ya, kita keperluan artinya kita mengakui sebagai hamba. Sehebat apapun tuan-tuan, kita nih hamba. Sangat perlu kepada yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha segala-galanya. Dan juga kembali kepada adanya kerendahan dirimu atau asal kejadian kita. Oke. Sebaik-baik saat dalam masa hidupmu ialah saat ingat kepada Tuhan dan putuskan hubungan dengan segala sesuatu yang lainnya, yaitu pada saat merasakan benar-benar keperluanmu kepada Allah, sedang segala sesuatu yang lain tidak dapat menolong meringankan keperluanmu, dan pada saat itu tidak ada pandangan yang lain dari Allah, maka pada saat itu murnilah pengertian tauhidmu kepada Allah. Ini kadang-kadang tuan, mana kita diajarkan uzlah atau dalam keadaan menyendiri, dan itulah rahasianya kenapa di antara doa yang paling mustajab, yang bagus, tatkala 2/3 malam. Karena saat itu tidak ada yang lain tuan-tuan, kecuali diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rakan-rakan semua sedang ngorok, sedang tidur. Itu yang mudah lah. Tapi keadaan yang paling mungkin tuan pernah mengalami, tatkala kita sakit kuat dan di hospital. Di hospital tidak ada orang lain tuan-tuan sekalian. Coba bayangkan, jam 2 pagi dan kita bangun sebagai itu. Nggak ada orang, saudara tidak ada, istri tidak ada, suami tidak ada, anak tak ada, dalam keadaan sendirian. Saat itulah kalau tuan-tuan bisa merenung diri, saat yang paling bagus untuk mengenang, untuk bersyukur kepada Allah, untuk minta ampun kepada Allah. Nah, tapi itu jarang buat orang itu. Tapi kalau tiap malam, 2/3 malam itu setiap malam memang ada, tinggal kita mau atau tidak. Bahkan dalam kitab Ayyul Walad disebutkan, tiap 2/3 malam Allah turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia, bukan hanya untuk melihat kepada kita, atau istilah bahasa istilahnya mencemar duli,
Tapi Allah menawarkan 3 perkara yang sangat dominan, yang sangat diperlukan oleh hambanya. Pertama, hai hambaku, siapa yang minta kepadaku, mesti aku beri. Siapa minta ampun, aku akan ampunkan. Siapa ada hajat, aku akan berikan. Coba bayangkan, itu Allah SWT Tuhan. Sudahlah melihat kita dan menawarkan sesuatu yang sangat kita inginkan. Cuman sayang, 1000 sayang, sekali lagi kitalah yang betul-betul dekil itu Anda sekalian. Masya Allah, susahnya bukan main. Di mana Allah sedang turun, kita ngorok pula. Bila sudah tidak ada, saya balik, baru minta pada Allah. Dan mintanya berlebihan sangat. Subuh pun tidak sholat, tapi mintanya surga. Surga mbahmu itu, surga nenek apa? Ngawur aja tuan sekalian. Jadi tolong Tuhan sekalian, ini kesempatan yang paling saat dimana sesuatu yang paling bagus, yang paling baik kita mendekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ya, saat-saat kita sedang berbicara, sedang whisper dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat itu yang terbaik itu tadi, diantaranya waktu qiyamul lail, atau setiap kita sholat, tatkala kita waktu Fatihah saja kita sebenarnya sudah kontak langsung pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu saat paling baik untuk minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, makalah ke 111. Mata auhashaka min khalqi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsibih. Apabila Allah telah menjemukan engkau daripada makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah akan membukakan untukmu perasaan jinak, perasaan tenang, rileks, enjoy dan santai kepada Allah Ta'ala. Syarat kita benci kepada makhluk, siapapun makhluk, bukan justru menjadi pengampun dan penyangga kepada makhluk. Hanya lantaran makhluk itu memberi sesuatu kepada kita, kita benci tuan-tuan. Ini menunjukkan Allah Ta'ala akan memberikan satu perasaan yang enak, yang enjoy. Tatkala kita berkomunikasi dengan Allah Ta'ala tenang tuan-tuan, karena tidak ada beban. Berbeda kalau Tuhan Islam punya hutang budi. Masya Allah tuan-tuan, lain, ibadah itu lain, otak itu lain, melayang-layang tak tentu hala. Apa di keperluan-keperluan keduniaan tuh selalu mengacu bila tuan sekalian. Mari coba lepaskan sedikit saja. Maka dalam syariat sholat semuanya Allahu Akbar. Masih ingatkan posisi dalam sholat tuan sekalian? 4 perkara ini yang pasti berada dalam sholat. Pertama posisi berdiri, kedua ruku', ketiga sujud, keempat duduk. Ada ulama mendapatkan ketika salam 5, jadi 5. Coba dalam suasana ini tuan sekalian, ini hanya Allahu Akbar waktu berdiri. Dan ini sholat itu simbolik kehidup dan kehidupan manusia. Sholat merupakan hidup dan kehidupan manusia, karena setiap kehidupan manusia tidak terlepas dari 4 position ini: berdiri, ruku', duduk, dan sujud. Berdiri akhirnya ekonomi sedang establish, sedang bonafit, sedang berjaya, sedang successful, sedang punya kuasa, kedudukan, and so on lah. Berdiri. Tapi apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ruku' sudah mulai goyang, sudah mulai tidak stabil, tetap Allahu Akbar. Bahkan sujud, simbol sudah paralyzed, sudah lumpuh, dah bankruptcy, dah orang tak kenal. Allahu Akbar. Duduk ada 2 kemungkinan, sama kan bangkit balik atau jatuh balik. Allahu Akbar. Jadi inilah nilai sholat tuan sekalian. Apapun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan aku yang akbar, bukan kedudukan yang akbar, bukan dunia yang akbar, Allahu Akbar. Nah ini yang penting. Jadi tatkala kita sudah bosan dengan makhluk, makhluk itu jangan diartikan manusia saja, harta benda juga makhluk, binatang, pokoknya selain auto makhluk. Kalau kita jemu, itulah makhluk. Bahkan juga akan mati. Mereka tidak bisa menolong kita pun. Mandorot juga tidak ada. Untuk apa disayangi? Untuk apa dipuja-puji? Tak ada. Itu bermakna kita akan melepaskan diri daripada ikatan makhluk. Maka disitulah hati kita akan ditenangkan oleh Allah SWT, menjadi relax, enjoy dan santai.
Baik, teruskan, ini keterangannya. Apabila engkau telah merasa jemu kepada makhluk karena merasa bahwa mereka tidak bermanfaat bagimu, bahkan ada kalanya membawa bahaya bagimu, maka di saat yang demikian engkau merasa jinak, merasa senang, merasa tenang kepada Allah SWT. Riwayat Ibnu Yazid Al-Bustami, ketika ia diperlihatkan oleh Allah alam malakut, kemudian ditanya, adakah sesuatu yang menyenangkan engkau? Jawabnya, tidak ada. Maka dikatakan kepadanya, engkau hamba Allah yang sesungguhnya. Ini seorang ulama besar, Yazid Al-Bustami, ahli tasawuf. Tadi dengan Abu Junaid Al-Baghdadi. Coba yang itu sekalian. Artinya dia kasyaf. Dia kasyaf, Tuhan sekalian, bisa melihat sesuatu yang luar biasa yang orang lain tak tengok, tapi dia boleh melihat keindahan yang luar biasa. Bila tanya, kau dah puas tengok macam? No, tak ada. Bila disebut tak ada yang memuaskan, memang kau hamba yang sebenarnya. Kalau kita kan enggak, baru mimpi ketemu Nabi aja, wah, apalagi seorang ustaz, tok guru, tok kiai macam yang ngomong ini, ketemu Nabi berkali-kali, wah, punya muridnya ta'asubnya bukan main. Wahai santri-santriku, muridku, alhamdulillah akhir-akhirnya aja ketemu dengan Nabi aja. Jadi muridnya ya anggo karena sudah tidak ada pikiran, semua dianggap benar belaka. Tapi kebetulan ada murid agak kritis sedikit. Assalamualaikum Tuan Guru. Tuan Guru baru mimpi aja Abu Jahal tuh hari-hari ketemu Nabi, Abu Lahab hari-hari ketemu Nabi, Abu Talib ketemu Nabi, tapi diingkar kepada Nabi. Coba itu dong. Jangan iya tak apa kano. Apalagi yang mengatakan selalu bertemu dengan Allah, mendapat perhatian dari Allah Taala. Ya diam saja, masya Allah. Murid yang kritis, alhamdulillah. Ustaz, tok kiai yang ketemu Allah, kiai baru mimpi. Iblis tu tiap hari ketemu dengan Allah. Jauh iblis. Tapi tatkala disuruh sujud pada Adam, dia ingkar, diusir dari surga ke dunia. Gitulah. Ini kejadian nih di kampung saya tuan sekalian. Ya gurunya Sontoloyo, anaknya pun muridnya lah Sontoloyo juga. Dia katakan gini, wahai murid-muridku, saya minta benar-benar setiap hari Jumat antara jam 1 sampai jam 2.30 jangan pernah berkunjung ke rumah saya. Ada apa Tuan Guru? Karena saya sedang sholat Jumat di Makkah, di Masjidil Haram. Wah, muridnya semakin ta'asub, semakin betul sekalian. Satu ketika kejadian itu, ada murid baru sebenarnya itu. Bila datang Ramadan datang jam 2.30, alhamdulillah, terima kasih kamu ikut arahan saya. Saya baru saja turun daripada Masjidil Haram. Ada apa Tuan Guru? Baru sholat Jumat. Murid yang pinter baru tadi, assalamualaikum Tuan Guru. Ini di Mekah baru jam 7 pagi Tuan Guru. Baru jam 7 pagi, belum Jumatan lagi. Kliyeng gurunya tuh. Ya ini Sontoloyo ini. Jadi Tuhan tak usahlah macam gitulah. Kalau melihat sesuatu yang luar biasa tuh, ya untuk diri saja alhamdulillah. Jangan diomong-omongkan, jangan dipamer-pamerkan, jangan seolah-olah sudah paling sempurna. Payahlah. Ini Abu Yazid Al-Bustami ketika diperlihatkan oleh Allah alam malakut. Oh, luar biasa. Allah sendiri menunjukkan. Ini tanya, engkau puas melihat itu? Tadi. Akhirnya engkau hambaku yang benar. Oh, gitu dong ya. Kita ikutlah sikit-sikit. Tak usah tunggu orang kagum dan tak payahlah. Biar Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Oke. Baik, makalah 112. Mata atlaqa lisanaka bitalab fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka. Masya Allah. Artinya lebih kurang, apabila Allah telah melepaskan lidahmu untuk meminta atau untuk berdoa, maka ketahuilah bahwa Allah akan memberi kepadamu. Masya Allah. Jadi itulah Tuhan sekalian, kita beruntung diizinkan oleh Allah untuk berdoa pagi, petang, siang dan malam. Kalau Allah tidak mengendai Tuhan dan keluh untuk doa itu,
Yang ada nyanyi yang ada joget saja, ada bicara kebendaan saja. Tapi alhamdulillah kita diizinkan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, bahkan tambah sholat sunnah yang lain. Kita nangis, ya Allah, ya Rabbana, zalamna anfusana. Ini menunjukkan bahwa Allah akan memberi kepada kita. Pasti akan memberi kepada kita. Oke, keterangannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya lebih kurang, siapa yang telah mendapat izin untuk berdoa, berarti telah dibukakan baginya pintu rahmat dan tiada dimintai sesuatu yang lebih disukai oleh Allah daripada diminta maaf dan selamat dunia akhiratnya. Artinya salah satu di antara doa yang paling baik minta ampun pada Allah, istighfar, dan diselamatkan dunia akhirat. Ya sudah, itu salah satu poin menurut saya Abdullah bin Umar. Jadi yang jelas, tatkala kita diizinkan bisa berdoa, ini bahwa kita dibukakan pintu rahmat oleh Allah Ta'ala. Allah dah berkenan dengan kita. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita. Tahniah pada tuan-tuan sekalian yang selalu berdoa karena memerlukan Pak Allah Ta'ala. Baik. Lain hadis, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya lebih kurang, siapa yang telah diberi kesempatan berdoa, maka tidak akan diharamkan dari ijabah atau diterimanya doa itu. Ini dalam hadis yang lain. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita syukur karena diizinkan untuk berdoa. Dan berdoa itu bebas tuan sekalian ya. Tak mampu berbahasa Arab boleh dengan bahasa Malaysia. Tak mampu bahasa nasional boleh berbahasa Jawa. Kalau tuan-tuan berdoa dengan bahasa Jawa, nanti Allah akan turunkan malaikat yang berbahasa Jawa. Don't worry, be happy. Jadi yang penting mantul, mantap berdoa itu ya. Nanti kalau kita nggak ngerti jangan dipaksa-paksakan begitu. Apalagi kalau dah ngerti bahasanya benar, ini lagi bagus. Oke. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya lebih kurang, apabila Allah kasih sayang pada seorang hamba, maka dituangkan kepadanya bala, maka bila ia berdoa, berkata malaikat suara yang sudah terkenal, dan berkata Jibril, Tuhanku, hambamu Fulan bin Fulan, sampaikan hajatnya. Jawab Allah, biarkan hambaku, aku suka mendengar suaranya. Maka apabila hamba berkata, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami, jawab Allah, labbaika ya hambaku, ya hambaku, tiada engkau berdoa melainkan aku sambut, dan tiada engkau minta sesuatu melainkan pasti aku akan berikan. Ima ada kalanya aku segerakan untukmu, atau aku simpan untukmu yang lebih baik bagimu, dan aku tolak daripada bala yang lebih besar dari itu. Iya, alhamdulillah, ini jawaban bahwa Allah ternyata menjawab doa kita pasti. Cuman tuan sekalian, Allah menjawab doa kita itu ada 3 cara. Ini yang kita ambil kesimpulan. Ada 3 cara. Namun kita ulangi dulu tadi teman sekalian ya. Tatkala kita berdoa, doanya hanya bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, Rabbi ufirli, atau Rabbana dhalamna. Kecil aja, hanya di surah saya dengar. Tapi di sound system di surga Tuhan, malaikat bergaya udah, wah Allah, ini doa yang selalu dibaca nih, kami dengar sama mereka. Sampai Jibril yang bingung itu bilang sama, ya Allah, ini fulan minta ini. Ya aku udah dengar dah, aku udah tahu dah, tapi biarkan, aku suka ucapan mereka, aku suka doa mereka. Nah inilah coba, Allah senang tuan-tuan kalau kita merengek-rengek, kita menangis, kita whisper, kita merayu-rayu kepada Allah. Allah suka. Dan jawabannya, hai hambaku, labbaik, ya, labbaik itu ya, aku terima, aku akan beri, aku akan jawab. Tapi yang harus kita tahu supaya kita sabar, tidak tergesa-gesa, bahwa jawaban Allah terhadap doa seorang hamba ada 3 cara. Oke, sekarang bertanya.
Kita hormati waktu isya dulu. Tiga acaranya kita ingatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حي على لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا
La ilaha illallah Rasulullah. Wassalatu qayyimah ati sadru wa syurah. Wa darajatan wa salam. Innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih tuan dan mas sekalian karena telah menghormati waktu Isya. Jadi kita habiskan sekalian, kita teruskan tadi. Jadi tuan jangan terlalu bimbang karena Allah pun sudah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku mesti aku beri. Dan di sini ada menyebutkan tatkala kita sudah berdoa bermana kita dibukakan rahmatnya dan Allah menjawab sendiri. Ya, tatkala kita ya Allah ya Tuanku, Allah labbaik 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 hambaku. Tiada engkau berdoa melainkan aku akan sambut, tiada engkau minta satu melainkan pasti aku akan berikan. Namun sekali lagi cara Allah memberikan doa hambanya, doa kita ini ada 3 cara supaya kita tidak tergesa-gesa, supaya kita tidak bingung dan supaya pasti akan Allah berikan. Tapi salah satu di antara 3 ini atau 3-tiganya kita tidak tahu. Pertama, ini disebutkan sini, aku akan memberikan untukmu terus ya. Ya, ada kalanya segera apa yang minta sekarang Allah beri. Contoh yang paling mudah sajalah, ya Allah, putraku sedang ada exam, ya Allah mudah-mudahan diberi keputusan terbaik, result keluar baik. Ini contoh ajalah, ini segera dikabulkan. Yang kedua, atau disimpan. Nah, disimpan atau ditangguhkan. Ditangguhkan tuh mungkin sekarang minta, minggu depan baru dapat, atau bulan depan, atau tahun depan, atau 5 tahun, atau 10 tahun, atau 40 tahun, terserah itu Allah Ta'ala. Atau bahkan di akhirat itu pasti. Karena Nabi kita sendiri sudah menangis di Gua Hira, tuan sekalian, minta penyelesaian itu 5 tahun baru Allah berikan. Nabi Musa lagi dengan Nabi Harun untuk supaya diizinkan menghancurkan Firaun itu selama 40 tahun dikabulkan. Kita baru seminggu saja komplain aja, kenapa Allah, aku dah solat, dah tahajud, dah puasa, dah sedekah, kalau maka beri-beri macam Allah pakcik kita pula. Tak boleh lah macam tu ya. Itu ditangguhkan. Dan yang menarik lagi yang ketiga ini, akan apa? Akan dihindarkan daripada bala yang lebih besar. Jadi sebetulnya ya itu kan Allah yang maha tahu, kita nggak ngerti. Tuan-tuan akan balik kampung besok itu kemudian tidak jadi, karena tidak jadi kereta barunya belum sampai, kita ada order dah. Dealer itu mengatakan besok petang jam 5 tuan akan sampai kereta itu. Tunggu sampai jam 12 malam tak datang-datang. Kita telepon, kenapa? Tahu-tahu bosnya masih tersangkut di Tokyo sana, terpaksa batal. Masa sedih tuan-tuan, mau kita dah happy, dah bangga dengan kampung sana, orang kampung dah menunggu kehadiran kita, tahu-tahu tak jadi. Ternyata sebenarnya andaikan kita balik malam itu, satu keluarga akan eksiden di Rawang sana. Allah hindarkan dari bala bencana begini. Ini rahasia daripada Allah. Jadi oleh karena kita hamba yang lemah, yang tidak kemampuan, sabar sajalah tuan ya. Sabar, dah tahu cara begini, kita sabarkan lagi. Apalagi diikut dengan wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Ya, nanti satu ketika dan sekalian, cara doa yang paling mana cepat nanti ada babnya itu, tapi oleh karena ada relevan saya dahulukan sekejap itu. Coba yang ada kita buka muka surat 162. Segitu aja, 5 menit lagi tanya. Muka surat 162 itu yang ada kitab. Saya bacakan begini. Baik. Ma talabalaka syai'un misra ittirar wala asra bil wahabi ilaka mislu dhillati wal iftiqar. Tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tercapainya permintaan hajatmu seperti keadaan terpaksa, dan tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tibanya pemberian-pemberian kurnia Allah seperti merasa rendah diri dan sangat fakir atau sangat memerlukan. Jadi di sini ayat ini menunjukkan kalau tuan-tuan ingin segera doa Allah itu dikabulkan dan segera dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ada 3 yang Tuhan harus tunjukkan kepada Allah. Pertama kali kita merasa terpaksa. Di sini keadaan terpaksa. Terpaksa itu apa? Diartikan sudah tidak ada lain yang dimintai kecuali hanya Allah. Titik.
Bukan AIU saling, tak ada. Hanya engkau, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu terpaksa. Lakukan begitu sebagai seorang hamba dan mesti hanya itu. Itu pertama. Yang kedua, rendah diri atau tawaduk. Merendah diri, merasa dirinya orang paling rendah di hadapan Allah SWT. Mesti humble, mesti tawaduk. Dan ketiga, syaratnya sangat memerlukan. Fakir miskin dijelaskan sangat memerlukan. Ya Allah, saya sangat perlu benda ini ya Allah. Sana ya Allah, saya mau ya Allah, tolong ya Allah. Boleh diucapkan berkali-kali. Berkali-kali. Karena satu ketika Nabi Ibrahim juga minta pada Allah begitu. Contohnya, rujuk surat Al-Baqarah 260. Tatkala Nabi Ibrahim tanya pada Allah, ya Allah, bagaimana kau menghidupkan yang mati? Allah tanya balik, kau tak percaya lagi Ibrahim? Bukan ya Allah, saya sangat percaya, tapi menenteramkan jiwa saya. Oleh karena itu, oke, ambil 4 ekor burung dan blend dia macam tepung adabi, taruh di tempat bukit, satu bukit kucing, satu bukit kuda, satu bukit naga, satu bukit ular pula, bukit rimau. Sudah. Pas itu panggil, sekali mata sampai. Artinya apa? Tatkala kita mau minta, boleh disebutkan apa yang ya Allah saya perlu ini, ya Allah saya perlu, itu caranya. Tapi sabar dan sholat, ya Pak ya. Insya Allah nanti kita bahas kembali. Oke, masa dah tidak mengizinkan dan kita masih terlalu SOP. Itu aja. Yang penting Tuhan sekalian, tatkala kita diberi izin oleh Allah Ta'ala berdoa, ini banggalah karena Allah telah membukakan rahmat kepada kita. Jangan pernah ragu-ragu, mintalah kepada Allah. Tapi minta itu nanti ada masa yang terbaik, yaitu tatkala sholat, tatkala terutama di tengah 2/3 malam, itu yang paling bagus. Dan permintaan tadi, pertama merendah diri kita sebagai hamba. Kita sebagai hamba Tuhan sekalian yang tak punya daya apa-apa. Kedua, humble. Dan ketiga, sangat perlu benda itu. Oke Tuhan, itu aja, terima kasih. Jom kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, balatatun, tayyibatun, warabun, wafur. Dan supaya Allah segera menarik balik COVID corona ini, ya, virus ini, supaya kita hidup normal seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan. Allah badkhilna mutqala sidiqin wa akhrijna murata sidiqin wa jalna sultana nasira bi rahmatil. Ya Allah, di akhir tahun 2001 ini hamba-Mu datang dengan keadaan yang sangat banyak dosa, yang lemah, yang hina, yang miskin ini datang mohon padamu ya Allah, seandainya sepanjang tahun 2001 ini pandangan kami, pendengaran kami, fikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami, hati dan jiwa kami serta akidah kami terkeluar dari ajaran-Mu ya Allah, baik itu kami sengaja maupun kami tidak sengaja, kami sedari atau kami tidak sedari, kami hanya mampu menampun dan maaf kepadamu ya Allah. Oleh itu ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin muslimat, mukminun minat seantero dunia, baik masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah ya Tuhan kami, kekalkan lisan kami baik hidup dan menjelang mati kami untuk selalu menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.